Baru mendarat di Riyadh, Ayu tak menyangka malam pertamanya sebagai TKW akan berubah jadi mimpi buruk. Seorang juragan minyak kaya raya mengundangnya masuk ke ruang kerja pribadi dan menawarkan kehidupan mewah, rumah megah, perhiasan, uang tak terbatas. Tapi dengan satu syarat, Ayu tidak boleh menikah, tidak boleh pulang, dan harus tinggal di rumah itu selamanya. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu adalah Ayu? Namaku Ayu, 23 tahun, anak kampung dari Jawa Tengah. Ini adalah kisah tentang mimpi yang kubawa jauh ke tanah orang, tentang luka yang kupendam, dan tentang keberanian yang kutumbuhkan paksa di tengah dunia yang asing. Waktu itu, ketika roda pesawat menyentuh aspal Bandara Riyadh, ada rasa lega, tapi juga perih. Lega karena aku selangkah lebih dekat dengan impian, tapi perih karena aku tahu, tak ada jalan untuk kembali dengan tangan kosong. Sebelum berangkat, aku memeluk ibu erat-erat. Ia sudah tua, sakit-sakitan, dan wajahnya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Hati-hati di sana, ya, nak, katanya sambil menyelipkan gelang benang merah ke pergelangan tanganku. Ibu gak bisa ngirim apa-apa, tapi doa ibu akan selalu jagain kamu. Aku hanya bisa mengangguk, menggigit bibir, karena kalau aku bicara, air mata ini pasti jatuh. Aku tahu hidup ini tak adil, tapi bukan berarti aku akan menyerah. Di kampung, tak ada lagi harapan selain diriku. Aku satu-satunya anak perempuan, dengan adik lelaki yang masih sekolah dan ayah yang meninggalkan utang. Semua beban itu ada di punggungku. Maka aku putuskan jadi TKW. Meski banyak cerita horor tentang kerja di luar negeri, aku tetap berangkat. Karena aku gak punya pilihan lain. Saat sampai di Riyadh, aku dijemput sopir laki-laki berjubah putih. Mobil yang membawaku besar dan dingin. Jauh berbeda dari angkot yang biasa kunaiki di kota. Sepanjang perjalanan, aku memandangi jendela, melihat gedung-gedung menjulang, masjid-masjid indah, dan jalanan yang rapi. Tapi jantungku berdebar keras. Aku tahu, ini bukan wisata. Ini pertaruhan hidup. Rumah majikanku seperti istana. Gerbangnya tinggi, pelatarannya luas, dan dindingnya dihias ukiran emas. Aku menatap bangunan megah itu dengan napas tertahan. Apa aku benar-benar akan tinggal di tempat ini? Aku hanya anak kampung yang biasa tidur beralaskan tikar. Kini aku akan bekerja di rumah orang kaya, sangat kaya. Saat masuk ke dalam, para pelayan menyambutku. Mereka semua rapi, berbaju putih bersih, dan tampak serius. Beberapa di antara mereka menatapku sejenak, lalu berlalu. Seolah aku hanyalah barang baru yang akan dinilai layak atau tidak. Aku hanya bisa tersenyum kecil dan menunduk. Dalam hati aku berdoa, semoga mereka baik padaku. Malam itu, aku diberi kamar yang ukurannya 2 kali rumahku di kampung. Ada kasur empuk, cermin besar, lemari yang sudah penuh dengan seragam kerja. Tapi semua kemewahan itu tidak membuatku tenang. Justru, aku merasa canggung. Seperti sedang menyamar jadi orang lain. Aku duduk di tepi kasur, menggenggam gelang merah dari ibu. Lalu memandang langit Riyadh dari balik jendela besar. Langitnya tampak tenang, tapi hatiku tidak. Aku ingin menelepon ibu, tapi takut ia menangis kalau tahu aku sedang gelisah. Malam pertama di rumah majikan, aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya berbaring sambil memikirkan banyak hal. Apa aku akan betah? Apa mereka akan memperlakukanku dengan baik? Apa aku akan pulang dengan membawa uang atau justru luka?
Pikiranku berputar tak tentu arah. Yang jelas, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu belum usai ketika ponsel lokal yang diberikan agensi berbunyi. Getarnya halus tapi cukup membuatku panik. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Setelah makan malam, datanglah ke ruang kerja saya. S. Khalid. Jantungku seketika berdetak tak karuan. Pesan itu pendek, sopan, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Siapa Sheikh Khalid? Katanya dia juragan minyak. Pria parubaya yang sangat kaya raya dan dihormati. Tapi aku belum pernah bertemu langsung. Di rumah ini, semua orang hanya menyebutnya dengan nada penuh hormat dan takut. Malam pertama, dan aku sudah dipanggil oleh bos besar? Ada apa? Aku buru-buru mengenakan baju kerja dan menyisir rambutku. Perasaanku tidak enak. Jangan-jangan aku sudah melakukan kesalahan. Tapi apa? Aku belum sempat bekerja apa-apa. Aku mencoba mengingat-ingat, barangkali tadi aku melangkah terlalu keras, atau menatap pelayan senior terlalu lama. Tapi semua terasa normal. Saat makan malam, suasana sangat sepi. Sheikh Khalid tidak muncul. Hanya beberapa pelayan lain yang duduk di kursi mereka masing-masing. Tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan piring yang beradu pelan. Aku makan dengan perasaan tak karuan, rasanya seperti menelan pasir. Selesai makan, aku berjalan pelan di lorong rumah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar dan lampu gantung mewah. Tapi semua itu terasa seperti lorong mimpi buruk. Setiap langkahku terasa seperti mengarah ke ruang interogasi. Aku tiba di depan pintu ruang kerja. Pintu kayu besar dengan ukiran geometris khas Arab. Aku mengetuk pelan. Masuk, jawab suara berat dari dalam. Aku menelan ludah dan mendorong pintunya perlahan. Ruangan itu sunyi. Hanya ada aroma kayu mahal dan parfum khas pria. Sheikh Khalid duduk di balik meja besar dari kayu gelap. Penampilannya rapi, berjubah putih bersih, dan sorot matanya tajam tapi tak menyeramkan. Aku menunduk, memberi salam. Ia menjawab ramah dan menyuruhku duduk. Ia menuangkan teh dan menyodorkannya padaku. Lalu ia mulai bicara, dengan suara tenang dan dalam. Ia bilang sudah lama memperhatikanku. Dari dokumen agensi. Katanya, aku gadis yang cantik, sopan, dan pekerja keras. Aku menunduk, malu tapi juga waspada. Pujiannya membuatku tidak nyaman. Dan tiba-tiba, ia mengutarakan hal yang sama sekali tak kuduga. Saya ingin mengangkatmu jadi anak, katanya, begitu saja. Tanpa basa-basi. Aku menatapnya, terdiam, tak percaya telingaku sendiri. Ini bukan mimpi, kan? Aku masih terpaku. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Mengangkatmu sebagai anak, katanya lagi, kini dengan senyum lembut. Rasanya absurd. Ini bukan sinetron. Ini nyata. Dan aku bukan siapa-siapa. Hanya pembantu baru dari kampung kecil di Indonesia. Tapi cara Sheikh Khalid menatapku seperti aku adalah sesuatu yang berharga. Kenapa saya? Tanyaku pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menjawab santai, seolah ini hal wajar. Katanya, sudah lama ia hidup sendiri. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Anak-anak lelakinya tinggal di luar negeri, dan ia merasa rumah ini terlalu sunyi. Kamu punya cahaya yang hilang dari rumah ini, katanya. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau jebakan. Lalu, ia menjelaskan syaratnya. Bukan sekadar anak angkat. Ia ingin aku tinggal bersamanya selamanya. Tidak boleh menikah.
Tidak boleh keluar dari rumah ini, bahkan setelah kontrak kerja selesai. Semua akan ditanggung, hidup mewah, pendidikan, perawatan, bahkan warisan. Tapi dengan satu imbalan, kebebasanku sebagai perempuan harus kutanggalkan. Darahku terasa dingin. Aku ingin langsung berdiri dan pergi, tapi tubuhku kaku. Sheikh Khalid tidak marah, tidak kasar. Justru semakin tenang. Dan itu yang paling menakutkan. Ia seperti pria yang sudah terbiasa mendapatkan segalanya, tanpa penolakan. Aku mengangguk kecil, sopan, pura-pura tenang. Tapi dalam hati aku kacau. Setelah keluar dari ruang kerja itu, aku berlari kecil menuju kamarku. Menutup pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Kupeluk lututku, dan air mata tak bisa kucegah. Aku bingung. Apa ini bentuk baru dari penindasan? Malam itu, aku mencoba menelepon ibu. Tapi suaraku tercekat. Aku hanya bilang, "Bu, Ayu baik-baik saja ya. Tapi doakan Ayu kuat." Ibu mengangguk di ujung video call, tak banyak tanya. Aku tahu, dari matanya, sebenarnya ia juga menangis. Tapi ia pura-pura tegar. Sama sepertiku. Kupandangi gelang merah pemberian ibu. Aku bertanya dalam hati, apakah takdir bisa diubah? Apakah perempuan sepertiku bisa berkata, tidak, pada kekuasaan yang membungkam? Aku ingin pergi. Tapi, bagaimana dengan adikku? Bagaimana dengan utang-utang kami? Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Tapi aku mencoba bekerja seperti biasa. Menyapu taman, membersihkan ruang tamu, tersenyum pada pelayan lain. Seolah semuanya normal. Padahal, hatiku bergetar setiap kali mendengar langkah kaki Sheikh Khalid lewat di lorong. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memberi jawaban. Dan jawaban itu bisa mengubah seluruh hidupku. Hari itu berlalu lambat. Tapi pikiranku terus berlari. Setiap sudut rumah ini kini terasa asing. Mewah, ya. Tapi seperti penjara yang dipoles emas. Pelayan lain tampaknya tak tahu soal tawaran aneh itu. Atau mungkin mereka tahu, tapi pura-pura tak tahu. Semua terlalu tenang. Aku pergi ke taman belakang, duduk di bangku batu sambil memandangi air mancur kecil. Angin gurun berembus pelan, membawa aroma bunga jasmin. Tapi damainya pemandangan itu tak bisa menenangkan jiwaku. Justru sebaliknya. Sunyi ini membuatku semakin takut. Aku mencoba menimbang. Kalau aku terima, hidupku akan terjamin. Ibu tak perlu kerja serabutan. Adikku bisa kuliah, aku akan tidur di kasur empuk setiap malam. Tapi sebagai ganti, aku tak akan punya kehidupan sendiri. Tak akan menikah, tak akan mengenal cinta, tak akan punya anak yang memanggilku, ibu. Tapi kalau aku tolak, Sheikh Khalid bisa saja membatalkan kontrakku. Aku bisa dipulangkan. Semua harapan keluarga hancur. Semua pengorbanan berakhir sia-sia. Dunia ini memang kejam bagi perempuan miskin sepertiku. Dikasih pilihan, tapi dua-duanya menyakitkan. Malam kembali datang. Aku tak bisa makan. Nafasku pendek. Aku merasa seperti gadis kecil yang ditinggal di tengah padang pasir tanpa peta. Tak tahu kemana harus melangkah. Aku menangis diam-diam. Takut suara isaku terdengar pelayan lain. Kupandangi wajahku di cermin. Mata sembab, pipi pucat. Tapi di balik itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Mata yang mulai menyala. Entah dari ketakutan atau tekad. Aku ingin bertahan. Tapi tidak dengan menjual kebebasanku. Aku menulis surat untuk ibu. Surat yang tidak akan kukirim. Hanya untuk menenangkan diri.
Isinya, "Bu, doakan Ayu ya. Ayu ingin jadi perempuan yang bisa memilih hidupnya sendiri. Meski jalan itu terjal." Saat selesai menulis, aku tersenyum kecil. Setidaknya aku tahu apa yang kuinginkan. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Berat dan lambat. Aku diam di balik selimut. Degup jantungku beradu dengan detik jam dinding. Tapi tak ada yang terjadi. Langkah itu hanya lewat. Lalu sunyi kembali. Tapi malam itu menjadi malam paling panjang yang pernah kurasakan. Dan di pagi hari, aku tahu. Sudah waktunya memberitahu Sheikh Khalid jawabanku. Pagi itu, langit riat berwarna jingga kemerahan. Tapi dalam hatiku, masih kelabu. Aku berdiri cukup lama di depan kaca, memandangi pantulan diriku sendiri. Hari ini, aku harus bicara. Hari ini, aku harus mengatakan sesuatu yang bahkan aku sendiri belum tahu akan kubicarakan seperti apa. Tapi diam. Tak lagi menjadi pilihan. Aku menyusuri lorong dengan langkah pelan, melewati para pelayan yang sedang sibuk membersihkan. Mereka tersenyum sekilas, seolah tak tahu bahwa hidupku berada di ujung jurang. Aku berhenti di depan ruang kerja itu. Pintu yang dulu terasa megah, kini seperti gerbang vonis. Dengan suara pelan tapi pasti, aku mengetuk. Sheikh Khalid menyuruhku masuk, dan ketika aku melangkah masuk, ia menatapku seperti biasa, tenang, penuh kendali. Ia menawari duduk dan teh, tapi aku menolak dengan sopan. Tidak kali ini. Kali ini, aku datang bukan untuk tunduk. Aku sudah pikirkan tawaran Anda, kataku, dengan suara yang hampir tercekat di awal, tapi lalu menguat seiring detak jantungku yang mulai tenang. Ia mendengarkan dalam diam, tangannya menyatukan jari di atas meja. Dan aku tidak bisa menerimanya. Seketika, udara di ruangan itu berubah. Hening. Sangat hening. Matanya menyipit. Senyumnya menghilang. Tapi ia tidak langsung bicara. Ia hanya memandangku seperti sedang membaca pikiranku sampai habis. Aku melanjutkan. Saya datang ke sini untuk bekerja. Untuk keluarga saya. Tapi saya juga punya mimpi. Saya ingin menikah. Ingin punya anak. Ingin membangun rumah saya sendiri. Meski kecil. Saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Wajah Sheikh Khalid datar. Tapi di balik datarnya itu, aku merasa ada amarah yang sedang ditahan. Kau menolak sesuatu yang tak semua orang bisa dapatkan. Ayu, katanya akhirnya. Suaranya tetap tenang, tapi dingin. Saya tahu. Dan saya berterima kasih. Tapi saya lebih butuh kebebasan daripada kemewahan. Saya tidak ingin hidup sebagai boneka di rumah emas. Jawabku. Tanganku gemetar, tapi aku terus bicara. Sheikh Khalid berdiri perlahan. Tinggi dan berwibawa. Ia mendekat, lalu menatapku dari atas ke bawah. Kau membuat keputusan yang akan menyesalimu seumur hidup, katanya pelan. Tapi aku hanya menunduk. Lebih baik menyesal karena jujur daripada menyesal karena menyerah, bisikku dalam hati. Hari itu, aku meninggalkan ruang kerja dengan napas sesak. Tapi untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah ini, aku merasa ringan. Beberapa hari setelah penolakan itu, suasana rumah berubah. Tidak secara langsung, tapi terasa. Para pelayan jadi canggung saat berinteraksi denganku. Beberapa menjauh, yang lain pura-pura tidak melihatku. Makanan mulai dikurangi. Tugas makin berat. Aku tahu ini bukan kebetulan. Suatu malam, aku dipanggil ke ruang kerja lagi. Kali ini bukan dengan pesan sopan, tapi lewat pelayan yang datang dengan wajah pucat. Sheikh ingin bicara, katanya tanpa menatapku. Hatiku kembali berdegup. Tapi aku tidak akan mundur.
Sheikh Khalid tampak berbeda malam itu. Tatapannya tajam, tubuhnya tegak, dan nadanya berubah. Aku tak suka ditolak, katanya dingin. Dan aku juga tak suka pemberontak. Kalimatnya tajam. Seolah aku bukan manusia, hanya barang yang menolak dipakai. Kalau kau tak bisa mengikuti aturan di rumah ini, kau bisa pergi, katanya lagi. Tapi bukan pergi dalam arti bebas. Aku akan batalkan kontrakmu. Pulangkan kau dengan tangan kosong. Dan pastikan kau tak akan diterima lagi bekerja di negara manapun. Ancamannya seperti cambuk yang memukul wajahku. Aku ingin marah. Tapi aku juga takut. Apa aku bisa melawan? Lalu aku ingat pesan ibu sebelum berangkat. Kamu bukan budak. Kamu anakku. Dan kamu berharga. Kata-kata itu menyalakan bara dalam dadaku. Saya datang ke sini lewat jalur resmi. Saya punya kontrak. Kalau Anda melanggar, saya punya hak untuk melapor. Jawabku. Suaraku terdengar pelan, tapi tegas. Sheikh menatapku seperti tak percaya aku bisa berkata begitu. Kau berani mengancamku? Katanya. Tidak. Tapi saya berani membela diri. Kataku, sambil memegang kuat-kuat gelang merah dari ibu. Ia diam. Lalu tertawa kecil. Kau perempuan kecil yang keras kepala. Tapi itu membuatmu berbeda. Aku meninggalkan ruangan itu dengan lutut gemetar. Tapi kepala tegak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi takut. 2 hari setelah konfrontasi itu, sebuah mobil asing masuk ke halaman rumah. Dari dalamnya turun seorang wanita tua berjubah hitam, elegan tapi penuh karisma. Pelayan langsung membungkuk hormat. Bisik-bisik beredar, itu kakak perempuan Sheikh Khalid. Namanya Fatimah. Dan sejak beliau datang, suasana rumah berubah drastis. Tidak lagi tegang. Tak ada pelayan yang bersikap kasar. Bahkan makananku kembali normal. Aku tidak tahu kenapa. Sampai suatu sore, beliau memanggilku ke taman belakang. Wajahnya lembut, keriputnya dalam, tapi matanya penuh kehidupan. Kami duduk di bawah pohon zaitun kecil. Ia memandangku lama, lalu berkata, "Aku dengar tentang penolakanmu. Kau gadis berani." Aku hampir tak bisa bicara. Saya hanya ingin menjalani hidup saya sendiri, kataku. Ia tersenyum. Dulu, aku juga seperti kamu, katanya. Lalu ia bercerita bagaimana dulu ia hampir dijodohkan, tapi melawan. Dan akhirnya, ia menjadi pemimpin yayasan besar di Dubai yang membantu perempuan migran seperti aku. Fatimah kemudian memelukku dan berkata, "Kau telah membuka mata adikku." Ia lupa bahwa cinta tak bisa dibeli. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri ini, aku merasa benar-benar dilihat sebagai manusia. Malam itu, Fatimah berbicara panjang lebar dengan Sheikh Khalid. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Tapi keesokan harinya, aku dipanggil kembali ke ruang kerja. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk diberi permintaan maaf. Sheikh berkata dengan nada rendah, "Aku salah. Aku terlalu lama hidup dalam kehampaan sampai lupa bahwa orang lain berhak memilih jalannya." Lalu ia menatapku, "Kau boleh tinggal, bekerja, atau pulang kapanpun kau mau. Kau bukan milikku, tapi tamu yang harus dihormati." Dan hari itu, bebanku terangkat. Tidak hanya dari tubuhku, tapi dari jiwaku. Hari-hariku di rumah Sheikh Khalid setelah itu terasa jauh lebih ringan. Aku tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi kini, semua pelayan memperlakukanku dengan hormat. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada ancaman. Semua berubah karena aku berani berkata tidak. Aku dan Fatimah menjadi dekat.
Beliau sering mengajakku berbincang, membagikan kisah-kisahnya. Dari beliau, aku belajar bahwa perempuan bisa kuat tanpa harus mengorbankan diri. Dan bahwa kadang, keberanian seorang saja bisa menyelamatkan banyak. Kontrakku hampir selesai. Aku tidak memperpanjang. Aku ingin pulang. Bukan karena trauma, tapi karena aku sudah siap menjemput hidupku sendiri. Dengan kepala tegak dan hati utuh. Sheikh Khalid memberiku amplop tebal. Isinya uang. Tapi lebih dari itu, ia juga memberiku surat tulisan tangan. Maafkan aku, Ayu. Kau telah mengajariku arti kebebasan dan harga diri. Dunia ini butuh lebih banyak perempuan sepertimu. Aku menangis saat membaca itu. Di bandara, aku menatap langit Riyadh untuk terakhir kalinya. Kali ini, tidak dengan takut tapi dengan damai. Aku datang sebagai gadis bingung, tapi pulang sebagai perempuan yang tahu apa yang pantas ia perjuangkan. Sesampainya di kampung, ibu memelukku lama. Kamu berubah, katanya sambil mengelus rambutku. Aku tersenyum. Iya, Bu. Ayu belajar banyak dari dunia, tapi Ayu gak pernah lupa rumah. Dan malam itu, aku menulis di buku harian, mewah itu bukan soal rumah besar, tapi hati yang tidak dijual. Kisahku selesai. Tapi aku tahu, di luar sana, banyak ayu-ayu lain yang sedang bertarung. Untuk mereka, aku tulis kisah ini. Supaya mereka tahu, kamu boleh miskin, tapi kamu berhak memilih.